Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Harisha Putra. Di kali ini kita akan mengerjakan tentang subquery group by, group dan having. Nah, di mana sebelum itu kita akan mengenal apa sih subquery itu, apa sih group by atau grup biasa dan having itu. Nah, subquery adalah query yang terdapat di query lainnya. Nah, oke. Nah, sedangkan group by sama dengan grup biasa itu adalah digunakan untuk menggabungkan sebuah kolom dari tabel satu dengan kolom yang terdapat di tabel lainnya. Sedangkan having merupakan kata kunci digunakan untuk memanggil kolom lainnya. Oke. Sebelum itu, kita masuk pembahasan clausa group by dan having. Kita akan mencoba membuat clausa group dengan fungsi where. Nah, uh, sebelum ke prakteknya, kita akan melihat tabel apa saja yang sudah kita buat. Select tabel name from user tables. Enter. Nah, di sini sudah dapat tabel prodi dan tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita description-nya dari masing-masing tabel. Yang pertama, mahasiswa. Enter. Nah, di sini di tabel mahasiswa sudah ada NIM, nama, IP, dan kode prodi. Sedangkan untuk uh, uh, tabel prodi ada kode prodi, nama prodi, kode fakultas. Nah, sebelum itu kita memanggil dari apa saja isi dari tabel mahasiswa. Nah, select bintang from mahasiswa. Nah, di sini untuk dalam tabel mahasiswa sudah terdapat nama, NIM, IP, dan kode prodi. Nah, sini sudah terdapat beberapa nama, NIM, IP-nya, dan kode prodi. Sedangkan isi dari kolom prodi, kita lihat, enter. Nah, di sini sudah dapat kode prodi, nama prodi, kode fakultas sudah ada isinya, teknik informatika, matematika, sistem informasi. Nah, kita langsung masuk ke clausa group biasa dengan fungsi where-nya. Nah, di mana untuk rumusnya atau caranya select nama, IP, from IP from from mahasiswa. Enter. Where di sini kita pakai kode prodi. Kode prodi in buka kurung, enter, select kode prodi from mahasiswa. Enter, where. Nah, di sini kita menggunakan fungsi where-nya, nama prodi,
sama dengan, nah di sini kita melihat eh, lihat di sini untuk memanggilnya kita memanggil dari nama prodinya dari mana. Nah, di sini kita misalnya teknik informatika. Nah, langsung saja enter, tutup kurung titik dua. Nah, sini nah di sini terjadi kesalahan di mana teknik informatika, teknik. Nah, oke. Kita ulang, select nama, enter, where prodi in, enter. Nah, di sini seharusnya kita memakai prodi. Nah, from prodi, oke, prodi, enter, where kode prodi, teknik informatika, enter. Oke. Oke, di sini salahnya di line 3 select nama. Oh iya, di sini salah, sorry. Di sini mahasiswa enter. Oke, saya berusaha teliti. Where prodi enter. Select prodi, select 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 kode prodi. Nah, di sini ganti dengan from prodi. Nah, enter. Nah, enter. Nah, di sini sudah ada Wisnu Agusna, Hari, Jupri Akbar. Nah, di mana kita di sini buat select nama dan IP dari tabel mahasiswa. Di mana kode prodi ini akan menjadi foregin key yang akan menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam subquery yang di dalamnya kita memanggil kode prodi dari tabel prodi yang mana nama prodi akan kita gunakan sebagai kata kunci untuk menampilkan kolom khusus yang ada pada tabel tersebut. Nah, uh, kita membuat select nama dan IP dari tabel mahasiswa. Nah, sedangkan untuk ini untuk mahasiswa ini yang dari mahasiswa ini uh, di mana kode prodi pada kode prodi akan menjadi foreign key yang akan menghubungkan dari tabel dari tabel mahasiswa ke tabel prodi. Nah, dengan itu untuk menghubungkannya dengan fungsi yang kita telah buat adalah fungsi di sini kita menggunakan fungsi in untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam subquery. Nah, subquery di mana di dalamnya kita memanggil kode prodi dari tabel prodi. Nah, memanggil kode prodi mana? Di sini kode prodi. Ini memanggil kode prodi dari tabel prodi. Nah, ini kan tabel prodi nih. Nah, kita akan memanggil kode prodi. Nah, itu adalah subquery-nya. Di mana yang mana nama prodi akan kita gunakan ini yang ini kita apa tadi
gunakan sebagai kata kunci dari dari nama prodi tadi. Nah, dimana untuk menampilkan kolom khusus yang ada pada tabel-tabel tersebut. Nah, di sini sudah ada select nama, IP from mahasiswa, where kode prodi. Ini untuk menyatukan atau menggabungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Nah, select kode prodi from prodi di mana kita mengambil kode prodi di mana subquery-nya pada kode prodi kita mengambil dari kolom prodi. Nah, selanjutnya kita mengambil kata kuncinya dari nama prodi. Nah, di mana nama kata kuncinya adalah teknik informatika, sedangkan hasilnya adalah dari mahasiswa yang mengambil teknik informatika adalah Wisnu, Hari, Jupri dengan IP 3,58, 3,60, dan 3,40. Nah, setelah kita menggunakan klausal grup biasa, kita akan melanjutkan membahas klausal grup by dan having. Oke, sebelum itu kita ke caranya dulu. Select nama, max buka IP tutup kurung from. Nah, from di sini mahasiswa. Oke, from. Di sini mahasiswa. Nah, mahasiswa enter group. Nah, sini kita menggunakan group by-nya, group by nama having max buka IP tutup lebih kecil. Nah, lebih kecil enter itu buka kurung select max buka IP IP tutup kurung from mahasiswa. Enter where IP sama dengan, nah kita lihat dari tabel tadi. Nah, kita memilih IP-nya yang max-nya. Nah, di sini max-nya kita pilih 3,65. Nah, oke, kita membuat IP max-nya. Nah, di sini 3,65 tutup kurung titik koma enter. Nah, di sini sudah terdapat kolom yang kolom yang kita panggil tadi, di mana di sini kita buat select nama. Nah, select nama IP. Select nama max IP from mahasiswa. Nah, di mana ini diambil untuk nama atau max IP ini dari tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita menggunakan group by, di mana berdasarkan namanya dan lalu kita menggunakan klausa having. Nah, untuk klausa having untuk menjadikan nilai IP maksimal menjadi kata kunci. Nah, di mana maksimal IP-nya lebih kecil. Nah, untuk itu yang mana IP maksimalnya adalah 3,65
65. Dan karena kita menggunakan fungsi kurang dari atau iya sorry ini adalah kurang dari maka nilai yang akan kita tampilkan adalah kurang dari nilai maksimalnya yaitu 3,65. Nah, di mana nilai maksimalnya 3,65 di sini nilai yang akan tampil adalah kurang dari 3,65. Nah, di mana kita sudah lihat tabel pada hasil tabel. Bentar ya. Select bintang from mahasiswa. Enter. Nah, di mana kita sudah lihat sini IP-nya. Di sini kita mengambil IP maksimalnya 3,65. Nah, maka dari itu IP yang di bawah 3,5 akan ditampilkan, sedangkan IP yang di atas 3,65 itu tidak ditampilkan karena kita menuliskan kurang dari. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan atau cara tentang subquery, group by biasa, bukan grup biasa, having. Nah, kita juga tadi sudah menjelaskan klausa grup biasa dengan fungsi where. Tadi juga barusan kita setelah menggunakan klausa grup dan having. Nah, seperti itulah tadi caranya, cara mencarinya atau kita menggunakan run SQL command line. Nah, sampai di sini saja mungkin semoga teman-teman bisa memahami apa yang setelah saya sampaikan, biarpun berbelat-belit atau banyak bicaranya, saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.